Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azril Pramudiawarsa dari kelas 12 Geomatika 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas sejarah, yaitu menceritakan kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam-makam Raja Pasai di Kampung Gudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan Beringin, Kecamatan Samudra sekitar 17 km sebelah timur Roke Sumewe. Di antara makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Soleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Soleh adalah nama baru Murasilu setelah ia memeluk ajaran agama Islam dan merupakan Sultan Islam pertama yang ada di Indonesia, berkuasa kurang lebih 29 tahun, yaitu sekitar 1297 sampai 1326 Masehi. Gabungan dari kerajaan Pasai dan Perlak dengan raja pertama Malik Al-Soleh. Dan ini adalah nama raja-raja Samudra Pasai. Yang pertama Sultan Malik Soleh, yang kedua Sultan Muhammad Malikul Zahir, yang ketiga Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, yang keempat Sultan Malik Zahir, yang kelima Sultan Ahmad Malik, yang keenam Sultan Zain Abidin Malik Az-Zahir, yang ketujuh Sultanah Asyah, yang kedelapan Sultan Saullah Ad-Din, yang kesembilan Sultan yang itu Abu Zaid Malik Az-Zahir, yang kesepuluh Sultan Mahmud Malik, yang kesebelas Sultan Zain Al-Abidin, yang ke-12 Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, yang ke-13 Sultan Zahir Al-Abidin. Wilayah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Jenis barang yang diperdagangkan yang dapat ditelusuri ialah keramik, terbikar, garam, dan lada. Perdagangan itulah yang menjadi sumber pendapatan dari Kerajaan Samudra Pasai, yaitu faktor internal. 1. Pemimpin yang kurang cakap setelah Sultan Malik Thohir. Sultan Malik Thohir adalah pembawa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Sepeninggal Sultan Malik Thohir, kerajaan berpindah pada penerusnya. Namun, karena kinerja yang kurang cakap, Kerajaan Samudra Pasai terus mengalami pengunduran. Yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan dan pemberontakan yang terjadi pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin membuat kekuatan kerajaan ini melemah. Pemberontakan ini sempat ditulis di dalam cerita berita Cina, sumber sejarah kerajaan ini. Dan kalau faktor eksternalnya yaitu 1. Penyerangan dari Majapahit yang dikarenakan Patih Gajah Mada untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang disebut dengan Sumpah Palapa. Majapahit juga menyerang Samudra Pasai. Beberapa bagian kerajaan Samudra Pasai tidak dapat dipertahankan dan akhirnya jatuh ke tangan Majapahit. 2. Kalah saing dengan Pelabuhan Malaka. Semenjak pusat perdagangan beralih ke Selat Malaka, Pelabuhan Pasai mulai sepi dan mengalami kerugian karena komoditas utamanya yaitu lada dan batal untuk dikirim. Yang ketiga, penyerangan Portugis. Akhir riwayat dari Kerajaan Samudra Pasai adalah penyerangan Portugis yang memanfaatkan konflik internal yang terjadi. Kerajaan Samudra Pasai runtuh sekitar tahun 1500 Masehi. Penyerangan ini yang pertama mata uang emas, yang kedua batu nisan Malik Al-Soleh, yang ketiga hikayat Raja Pasai, yang keempat dirham, yang kelima cakradonya, yang keenam naskah surat Sultan Zainal Abidin, yang ketujuh stempel kerajaan, yang ke-8 nisan Sultan Malik As-Soleh, yang ke-9 nisan Sultanah Nur Asiyah,
Yang ke-10 Makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Yang ke-11 Makam Tengku Sidi Abdullah Takjulnillah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.